lagi nih sama kakak sekolah minggunya. Rindu nggak sama kakak sekolah minggunya? Rindu pastinya. Kalau kakak sekolah minggunya, rindu nggak sama adik-adik sekolah minggunya? Rindu dong. Nah, kakak sekolah minggu juga rindu nih sama adik-adik yang di rumah. Gimana kabar adik-adik di rumah? Sehat kan? Pastinya harus sehat ya. Kalau kakak sekolah minggunya sehat? Sehat. Sehat. Nah, kita masih diberi kesehatan sama Tuhan sampai hari ini untuk apa? Agar kita tetap bisa untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini nas Alkitab kita diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 dengan tema Alkitab menuntunku kepada keselamatan. Oke adik-adik, biar lebih semangat, gimana kalau kita suarakan yel-yel kita? Masih ingat? Masih dong. Tentunya masih ingat dong. Oke. Sekolah minggu luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Pada belum semangat nih kayaknya adik-adik yang di rumah. Kita ulangi sekali lagi ya. Sekolah minggu luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, kayaknya adik-adik yang di rumah sudah semangat nih. Gimana kalau kita tambah semangatnya lagi dengan kita angkat lagu pujian kita dengan judul Bersuka dalam Tuhan. Musik Kak Del. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita satukan hati, kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pengasihan-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu kekurangan apapun. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Hapuskanlah segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat, kasih, dan karunia yang telah Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih pada semangat? Masih. Yuk kita sama-sama angkat lagu pujian baca kitab suci. Yang di rumah pada bacakan kitab sucinya? Kita nyanyi sama-sama ya. Musik Adel. Tepuk tangannya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tunggu, kalau mampu. Kalau mau tunggu, kalau mampu. Nah adik-adik, karena ini masih bulan Oktober, kita masih ayat bulanan yang lama ya, yang tertulis di Roma 12 ayat 16 ya. Sama-sama buka Alkitabnya ya, Roma 12 ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oke, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu pujian kita dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Musik Adel. Kita nyanyikan sama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai adik-adik sekolah minggu, waktunya kita cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang masih bisa kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dan turut bersama-sama dengan kami untuk menerangi setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Timotius. Yuk kita sama-sama buka kitabnya 2 Timotius. Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai ke-17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak punya tayangan video nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Kita saksikan sama-sama ya. Hai, halo adik-adik semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Nah, sama seperti minggu-minggu kemarin, kita mendengarkan cerita sekolah minggu secara online. Minggu ini kita juga tetap untuk mendengarkan cerita sekolah minggu secara online ya. Sekarang, yuk duduk yang rapi, duduk yang manis, buka telinganya. Kita sama-sama dengar cerita dari Kak Pani. Kak Paninya sudah nunggu tuh. Nah, cerita kakak minggu ini judulnya Bertumbuh dalam Iman. Bisa dibaca di Alkitab pada 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Timotius adalah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu seperti pendeta kalau sekarang. Dari kecil, Timotius sudah diajarkan tentang Tuhan Yesus oleh mamah dan neneknya. Dan cerita tentang Tuhan Yesus tersebut membuat Timotius semakin mencintai Tuhan Yesus dan semakin menjadi orang yang taat dan ingin memberitakan firman Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Di sekolah, adik-adik pasti punya guru kan? Ada ibu guru, ada bapak guru. Nah, Timotius juga punya guru. Namanya Paulus. Paulus ini sering mengirimkan surat kepada sahabat-sahabatnya. Pada suatu ketika, Paulus mengirimkan surat kepada Timotius. Surat itu adalah suratnya yang terakhir. Isi surat tersebut adalah untuk memberi dorongan kepada Timotius dalam memberitakan firman. Nah, adik-adik, ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang tidak senang akan perbuatannya itu. Paulus dihina, menderita, bahkan dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Tapi, Paulus tidak takut. Malah, Paulus sabar dan selalu berdoa kepada Tuhan serta taat kepadanya. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa ya Paulus bisa seperti itu? Jawabannya, karena Tuhan selalu menolong Paulus saat Paulus sedang kesusahan, tanpa Paulus meminta kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu setia kepadanya, tidak menyangkal Dia. Menyangkal Tuhan Yesus itu yaitu melakukan perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Contohnya, bersungut-sungut, putus asa, suka mengganggu teman, malas belajar, menyontek, melawan papa dan mama, malas sekolah minggu, tidak mengumpulkan persembahan yang sudah diberikan orang tua, tidak rajin berdoa, bahkan malu menjadi anak Tuhan, dan masih banyak lagi. Itu contohnya menyangkal Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan,
adik-adik harus berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jangan takut diejek karena berbuat baik, dan jangan malu untuk menunjukkan kasih terhadap sesama. Dan sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh bertengkar ya. Selain berbuat baik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin membaca Alkitab serta berdoa setiap hari. Nah, kenapa ya kita harus rajin membaca Alkitab dan berdoa? Kita harus rajin membaca Alkitab karena di dalam Alkitab terdapat firman Tuhan yang berisi perintah-perintahnya, ajaran-ajarannya, mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Dengan membaca Alkitab setiap hari, kita jadi lebih ingat pada setiap pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Lalu, kenapa kita harus berdoa ya? Bila kita berdoa, kita bisa menceritakan banyak hal kepada Tuhan Yesus. Kita bisa menceritakan keinginan kita, kesedihan kita, harapan kita, masalah kita, kebahagiaan kita, serta mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita juga bisa mendengarkan bisikan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terpenting adalah, ingat, Tuhan Yesus ingin kita agar selalu setia kepadanya, karena Tuhan Yesus telah setia kepada kita. Nah, sudahkah adik-adik meluangkan waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa hari ini? Adik-adik, ternyata Timotius itu bisa bersinar di usianya yang masih muda, itu karena Timotius sudah diajarkan tentang Tuhan Yesus oleh mama dan opungnya. Timotius sudah diajarkan untuk membaca Alkitab setiap hari. Timotius sudah dikenalkan tentang Tuhan Yesus setiap hari oleh mama dan opungnya. Makanya itu Timotius bisa bersinar sejak usia dia masih belia, masih muda. Nah adik-adik, tahu nggak? Firman Tuhan itu atau Alkitab itu merupakan fondasi atau tempat kita untuk bisa berdiri. Nah seperti dua gambar ini. Ini adalah rumah yang kokoh dan ini adalah rumah yang runtuh, yang jelek kalau bisa dibilang adik-adik. Ini rumah yang kuat berdirinya, yang indah, yang bagus, dan ini rumahnya bisa dilihat kan adik-adik. Nah sama halnya dengan firman Tuhan hari ini. Kalau adik-adik mau menjadi kuat dalam iman, menjadi kokoh, menjadi imannya semakin teguh, adik-adik harus mau membaca firman Tuhan, mau membaca Alkitabnya. Nah kalau adik-adik mau membaca Alkitabnya, maka adik-adik menjadi seperti rumah ini. Kalau adik-adik nggak membaca Alkitabnya, maka akan menjadi seperti ini. Adik-adik lebih senang seperti mana? Pastinya ini dong ya, gambar rumah yang bagus, gambar rumah yang kokoh, gambar rumah yang kuat. Nah adik-adik, semuanya pasti punya Alkitab kan di rumah? Pasti punya dong. Nah Alkitabnya diletakin di mana tuh? Tempat tidur, di samping bantal, atau bahkan Alkitabnya diletakkan di lemari sampai Alkitabnya berdebu? Ayo siapa yang begitu? Nah adik-adik, Alkitab itu tuh bukan hanya sekedar pajangan doang ya. Alkitab ini itu isinya itu merupakan perintah-perintah Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Adik-adik tahu nggak bahwasanya isi dari Alkitab ini tuh sangat indah. Isi dari Alkitab ini tuh sangat istimewa. Kalau adik-adik mau membacanya setiap hari, kalau adik-adik mau melakukan apa yang isi Alkitab perintahkan, maka akan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah akan memperoleh keselamatan. Kemudian adik-adik sekolah minggu juga akan berubah sikapnya. Jadi dia dari malas menjadi rajin.
karena dia tahu apa yang harus dia lakukan dan yang tidak lakukan ada di dalam Alkitab loh adik-adik sekolah. Percayalah adik-adik sekolah minggu bahwasannya kalau adik-adik yang ada di rumah mau membaca Alkitab, maka adik-adik sekolah minggu akan disayang oleh Tuhan, dan Tuhan akan selalu menepati janjinya untuk adik-adik yang mau membaca Alkitab serta mau melakukan apa yang Alkitab perintahkan untuk kita. Nah adik-adik, ajak mama, papa, adik, kakak, abangnya untuk membaca firman Tuhan bersama-sama di rumah ya. Setiap bangun pagi, setiap mau tidur, jangan lupa untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan. Kemudian ya adik-adik, coba deh pasang alarmnya atau pengingatnya nih untuk membaca Alkitab. Siapa di sini yang suka baca komik? Yang berjam-jam sampai lupa waktu. No. Sekarang harus baca Alkitabnya ya. Karena isi Alkitab itu sangat istimewa. Nah adik-adik, jadi seperti Timotius yuk. Menjadi anak-anak yang hebat, yang beribadah dimanapun ia berada, yang sering tersenyum, suka tersenyum kepada orang-orang, suka membantu, rajin beribadah, dan membaca Alkitab serta berdoa. Jadi Timotius kecil yuk. Halo adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 38 ya. Telah ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, kau rangkul dalam kasih, mendosa yang menjauhimu. Hatimu iba tergerak, mencari aku yang sesat. Halo adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami kembali Tuhan mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu sampai hari ini Engkau masih memberikan yang kepada kami. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu HKBP Saroha meneladani firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.